anugerahkan bagi seluruh umat-Mu pada pagi ini. Tuhan, kuduskan kami, urapi dan perlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Sertai pelayanan kami semuanya Tuhan. Biarlah kiranya hadirat-Mu yang akan melanggar seluruh umat-Mu yang hadir dalam ibadah pada pagi ini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini, puji-pujian, firman, doa-doa yang dinaikkan bahkan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang menguatkan kami dalam meletakkan berkah setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan akan Engkau nyatakan di tengah-tengah perhimpunan umat-Mu pada pagi hari ini. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengejar, dan Roh-Mu yang kudus yang akan menjamah dan merawat seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dan pelayanan kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita
kita siapkan hati kita untuk menyenangkan Tuhan. Kita berikan yang terbaik yang ada pada diri kita untuk kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yang mampu
bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari ini hari yang dikuduskan oleh umat-Mu untuk menyatakan bakti kepada-Mu Tuhan. Terimalah sembah syukur bakti kami melalui ibadah pagi hari ini yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami mengingat kembali karya Tuhan atas kami. Engkau menebus kami, sengsara bagi kami Tuhan, untuk supaya kami hidup dalam semangat kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Engkau yang memimpin. Kuasa-Mu dinyatakan, firman-Mu diberitakan, Engkau dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom, tempatnya dikasih Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita ke kanan, ke kiri, ke samping, ke belakang ya. Katakan amin, sejahtera Tuhan ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita muji Tuhan. Kita akan tinggikan nama Yesus. Karena Dia yang menyelamatkan kita.
pengharapan Minggu pagi pada tanggal 14 Februari 2021 pukul 7 pagi WL Bapak Jack Singer, Ibu Umi, dan Ibu Yanto. Menyambut jemaat Bapak Yanto dan Bapak Nasam, LCD Wanita, firman Tuhan Bapak Pendeta Paulus Sentot Purwoko. Tema Yehova Shalom, Tuhan keselamatanku. Ibadah Raya Minggu sore pada tanggal 14 Februari 2021 pukul 5 sore. WL adalah Ibu Yani, Singer, Ibu Desi, dan Shirley. Penyambut jemaat adalah Bapak dan Ibu Virgo. LCD adalah Bapak Kito. Firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Paulus Sentot Purwoko. Tema Yehova Shalom, Tuhan keselamatanku. Happy birthday segenap majelis dan jemaat Kia Purworejo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Yahya Haryadi Yudana pada tanggal 2 Februari, anak Tasya pada tanggal 5 Februari, Saudara Silvano pada tanggal 6 Februari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kekuatan, keberhasilan, dan berkat-berkat yang melimpah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tua yang baik ya tentunya akan memberikan sebuah nama yang terbaik pula untuk anak-anaknya. Memiliki satu pengharapan, memiliki doa-doa untuk masa depan anaknya. Ya, Yesus adalah nama yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupannya. Mengapa terbaik? Karena nama itu mengandung kuasa yang besar. Amin, saudara. Dalam kuasa Yesus ada mukjizat yang dinyatakan. Dalam kuasa Yesus ada kesembuhan yang dinyatakan. Dalam nama Yesus ada keselamatan yang diberikan untuk kita yang percaya pada namanya. Dan di dalam nama Yesus ada jawaban dan kepastian. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Mari kita gunakan nama Yesus pada pagi hari ini. Dan saudara, kita akan pakai nama Yesus karena nama Yesus itu berkuasa. Dan nama Yesus itu sanggup mengubahkan hidup kita, anak-anaknya, menjadi hidup yang semakin sempurna, disempurnakan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Saat tiada jalan menghadapi persoalan, Yesus ada di sana yang memberikan kehidupan kita sebuah jawaban yang pasti. Haleluya.
percaya Tuhan, selalu ada jawaban yang Kau berikan di dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Kami percaya selalu ada jawaban dan jalan keluar yang Tuhan sediakan atas kami. Pagi hari ini hati kami bersyukur, kami boleh bersama-sama kembali menikmati kehadiran-Mu. Teristimewa pada pagi ini kami boleh bersekutu kembali dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh diingatkan, kami boleh diteguhkan kembali dengan kasih-Mu yang begitu besar dan luar biasa atas kami. Pengorbanan-Mu Tuhan, kemurahan dan anugerah-Mu yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan. Dan ini adalah jaminan bagi kami untuk kami tetap kuat melangkah kaki kami ke depan sekalipun ada berbagai macam pergumulan yang harus kami hadapi. Namun anugerah dan kasih-Mu menjadi jaminan bagi kami bahwa kami akan terus bisa melewati semuanya, bahkan kami akan terus bisa mengalami berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu akan diberitakan urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Hari ini kita memasuki minggu yang pertama dari bulan yang kedua dengan tema yang sangat penting bagi kita. Tema kita bulan ini ya, name above all name, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya nama di atas segala nama. Kenapa saudara kita perlu untuk merenungkan tema ini? Karena ini sangat penting bagi kita. Kita harus kembali tahu bahwa ada nama di atas segala nama yang diberikan Tuhan kepada kita. Sementara kita tahu di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang takut dengan satu nama, yaitu Corona. Ya Bapak Ibu, kayaknya baru tahun yang lalu nama ini muncul di salah satu kota di Cina. Namun kemudian nama ini menjadi nama mendunia, seluruh dunia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Tidak ada yang tidak tahu yang namanya Corona, Bapak Ibu. Ya. Dan ketika mereka mendengar akan nama ini, yang muncul dalam pikiran kita, dalam pikiran banyak orang adalah ketakutan. Berapa banyak orang saudara walaupun tidak terkena Corona, tetapi mendengar kata itu takut, Bapak Ibu. Ya. Berapa banyak orang yang belum mengalami itu? Kayak apa sih Corona? Jangan sampai ya Bapak Ibu, saya berdoa kita tidak mengalami itu. Tapi saudara, ketika mereka mendengar saja akan nama itu, mereka sudah begitu sangat khawatir dan takut. Bahkan sampai hari ini saudara, nama itu masih menakutkan. Ya, masih menakutkan. Nah itu sebabnya saudara, kalau nama itu terus disebut, kalau nama itu terus dipikirkan, kalau nama itu terus saudara yang menjadi perhatian, maka saudara ketakutan itu tidak akan hilang. Itu sebabnya pagi ini saya rindu kita kembali, karena Alkitab sudah dengan jelas mengatakan kepada kita ada satu nama yang di dalamnya ada kuasa yang luar biasa, yaitu nama Yesus, saudara. Nah itu sebabnya saudara kasih Tuhan, saya menghimbau, ya saya memberitahu kepada kita, lebih banyak kita menyebut nama Yesus, memanggil nama Yesus, berbicara tentang nama Yesus daripada Corona, Bapak Ibu. Sekalipun Corona itu fakta, tapi saya percaya sebelum ada Corona, Tuhan sudah ada, saudara, dan Tuhan yang menguasai sejarah manusia. Saudara, itu sebabnya pada pagi ini saya rindu kita bersama-sama merenungkan tentang kuasa nama Yesus. Saya ingin kita kembali saudara kepada kerinduan hati Tuhan supaya kita mempercayai akan nama itu. Mari kita lihat sebagai ayat dasar kita di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 tertulis demikian. Sudah ada di LCD juga. Dikatakan demikian, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala
nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan nama Yesus ditinggikan dan kemudian saudara diberikan kepada manusia menjadi nama di atas segala nama. Ya. Salah satu orang yang terkenal yang bernama William Shakespeare. Saudara tahu, seorang terkenal legenda, dan hampir semua orang ya tahu akan nama itu, kecuali yang generasi sekarang ini. Tetapi generasi yang dulu-dulu saudara tahu siapa itu William Shakespeare. Dia mengatakan begini, "What's in a name?" Artinya apa sih artinya sebuah nama? Ya. Apa arti daripada sebuah nama? Dia berkata begini, andai kamu memberikan nama lain untuk bunga mawar, iya, atau bunga mawar ini akan berbau wangi. Sekalipun mungkin saudara orang mengganti nama daripada bunga mawar dengan nama yang lain, bunga itu akan tetap wangi. Jadi apa artinya nama kalau seandainya nama itu tidak bisa mengubah sesuatu? Kecuali kalau nama itu bisa mengubah sesuatu. Misalnya bunga mawar yang wangi kemudian diubah namanya, saudara, menjadi sesuatu yang lain, ya, diberi nama yang lain, kemudian bunga mawar ini juga berubah sesuai dengan namanya. Nah, itu baru nama itu ada artinya. Tetapi kalau nama diberikan kepada bunga mawar dan bunga mawar itu tetap saja wangi, apa artinya nama? Itu pendapat daripada Shakespeare. Dia mempercayai bahwa tidak ada nama yang bisa mengubah sesuatu yang memang keberadaannya seperti itu. Saya tahu Shakespeare ini bukan orang yang percaya, saudara, namun dia orang terkenal. Tapi bagi kita, saudara, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Nanti saya akan jelaskan bahwa nama Yesus itu bisa mengubah. Ya. Tetapi saudara, kita lihat banyak orang nama itu adalah sebuah doa, diartikan, dipahami sebagai sebuah doa. Itu sebabnya ketika seseorang akan memberikan sebuah nama atau sudah diberikan sebuah nama kepada seorang anak, ini adalah doa daripada orang tua supaya anak itu menjadi seperti nama yang diberikan. Ya. Ketika seseorang memberikan nama, saudara, macam-macam ya Bapak Ibu, di Indonesia ini macam-macam. Nama itu bermacam-macam, beraneka ragam. Ya. Namun saudara, ketika seseorang memberikan sebuah nama kepada anaknya, maka orang tua itu punya harapan supaya anaknya ini menjadi seperti namanya. Ya, seperti namanya. Kalau seandainya nanti dalam perjalanan anak itu tidak seperti sesuai dengan namanya, maka tidak menutup kemungkinan ada perubahan nama, saudara. Saya pernah mendengar cerita orang yang berganti nama, diubah namanya oleh orang tuanya sampai 9 kali, Bapak Ibu. Kenapa kok sampai 9 kali diubah? Karena nama itu, saudara, yang pertama tidak sesuai dengan kejadian atau yang dialami oleh anak itu. Kemudian dirubah lagi karena sakit-sakitan, saudara, dirubah terus sampai akhirnya dia punya 9 nama. Ya, dari nama awal dirubah sampai kemudian kesekian kalinya. Memang tidak menutup kemungkinan ada orang yang merubah nama, saudara, mengganti nama, karena mereka punya harapan dengan mengganti nama, maka masa depan mereka sesuai dengan nama yang mereka harapkan. Nah, saudara, nama itu bagi banyak orang menjadi sebuah doa, harapan, atau cita-cita.
nama juga mewakili pribadi. Ya, ketika seseorang mendengar nama, maka yang muncul dalam pikiran seseorang adalah sosok orang yang disebut namanya itu. Misalnya Bapak Ibu, kalau saudara mendengar nama Jokowi, langsung dalam pikiran kita gambaran daripada Pak Jokowi. Ya, nama itu adalah mewakili saudara pribadi. Nama adalah perwakilan dari sebuah pribadi. Jadi nama itu saudara itu penting karena nama itu menunjuk kepada sebuah pribadi. Ya. Sesuatu yang tidak ada namanya maka membingungkan. Apa ini? Orang bisa memberikan banyak sebutan, tetapi ketika sudah diberi nama saudara, diberi hak paten misalnya, maka tidak bisa diganti-ganti. Itu mewakili. Saudara, nama juga mewakili bukan hanya pribadi, tetapi nama itu juga mewakili kehadiran. Orang yang punya nama mungkin tidak bisa datang ke sini, tetapi ketika ada orang yang datang di sini mewakili nama itu, dia membawa saudara surat kuasa dari nama yang diwakilinya, maka sama saja dia hadir di tengah-tengah kita. Jadi nama itu juga bukan menuju kepada pribadi, namun juga nama itu saudara mewakili daripada kehadiran seseorang yang punya nama itu. Yesus mengatakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Ya. Jadi saudara, nama itu penting. Nama juga saudara menunjuk kepada sifat atau karakter. Sifat atau karakter. Itu sebabnya Amsal mengatakan lebih baik punya nama yang baik daripada punya kekayaan tetapi namanya buruk. Nama saudara menunjuk kepada sifat atau karakter. Ketika kita mendengar nama disebut, langsung saudara connect dalam pikiran kita, sifatnya kayak apa orang itu. Ya. Makanya penting Bapak Ibu, ketika orang memanggil nama kita atau ketika orang menyebut nama kita, apa yang muncul dalam benak mereka yang mendengar nama kita? Apakah mereka mendengar nama itu memiliki sifat pemurah, memiliki sifat yang baik, memiliki sifat yang rendah hati, atau sebaliknya ketika mendengar nama kita disebut, orang langsung connect, wah kayak tukang tipu kan? Ya, dan tidak usah percaya. Saudara, nama itu mewakili karakter. Nama mewakili pribadi, nama mewakili saudara kehadiran, tetapi nama juga mewakili karakter atau sifat seseorang. Nah sekarang saudara kepada nama Yesus. Apa artinya nama Yesus? Di dalam bahasa Ibrani, nama Yesus, Yeshua, itu dari 2 kata, yaitu Yehovah Shalom. Minggu depan kita akan belajar yang namanya Yehovah Shalom, Tuhan keselamatan kita. Ya, Yehovah Shalom, Yeshua. Yesus itu berasal dari Yeshua. Dalam bahasa Ibrani artinya Yehovah Shalom, dalam bahasa Inggrisnya adalah Joshua. Artinya apa? Tuhan penyelamat. Nah kita tahu bahwa ketika nama Yesus pertama kali muncul, itu diberitakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Ya. Saat kelahiran Yesus, saudara, sebelum itu terjadi, malaikat Gabriel sudah memberitahu, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaknya kamu namai dia Yesus. Ya. Itu bukan nama yang diberikan oleh manusia. Ini bukan nama saudara yang asal comot, tetapi nama yang diperintahkan malaikat kepada Maria itu mengandung makna yang luar biasa. Kenapa harus nama Yesus? Karena nama Yesus artinya Yeshua Shalom, yang berarti Tuhan penyelamat. Ya. Yesus diberikan, nama Yesus diberikan malaikat kepada Maria. Tetapi juga saudara ada kuasa di dalam nama Yesus. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil dan memesankan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kemudian
usir setan-setan, doakan, semuanya lakukan di dalam nama Yesus. Nama itu dipesankan, nama itu dititipkan sebelum Yesus terangkat ke surga, dan nama itu masih berlaku sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, itu sebabnya nama Yesus ini berkuasa. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-9, Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Artinya saudara, nama Yesus itu mengatasi semua nama yang bisa disebut di dalam dunia ini. Ya, nama Yesus saudara lebih tinggi, lebih berkuasa dari semua yang ada di dalam bumi ini, saudara. Kenapa bisa demikian? Di dalam bagian di atas, Paulus menjelaskan, rupanya nama Yesus ini lebih tinggi daripada segala nama, karena Yesus sudah memperjuangkan supaya namanya itu berkuasa, Bapak Ibu. Walaupun di awal kelahirannya malaikat sudah bilang, namakan dia Yesus, tetapi nama Yesus itu saudara tidak akan pernah bisa punya pengaruh apa-apa kalau tidak orang yang memiliki nama itu menunjukkan, Bapak Ibu, sesuai dengan namanya, ya, sesuai dengan sifat nama itu sendiri. Itu sebabnya Yesus menunjukkan. Apa yang Yesus tunjukkan di dalam ayat yang di atas? Kalau kita memperhatikan, ternyata nama Yesus menjadi berkuasa karena Yesus telah membayar untuk nama yang berkuasa itu. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 dituliskan begini, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini yang pertama, Yesus keberadaannya itu kekal sebelum dia menjadi manusia. Tetapi dia tidak mempertahankan, ya, dia tidak saudara mempertahankan haknya. Dia tidak egois, dengan kata lain. Yesus sudah membayar itu karena apa? Karena dia tidak mempertahankan dirinya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Yesus menunjukkan itu. Selama pelayanannya, selama kehidupannya, dia tidak menunjukkan kepentingan dirinya sendiri. Bahkan sampai matinya dia siap salib. Ya, dia tidak menunjukkan kepentingan diri sendiri. Bahkan dia katakan, aku datang, anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya, untuk melayani. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, nama Yesus itu berkuasa karena Yesus menunjukkan, membuktikan. Yang pertama, lewat apa? Lewat tidak mementingkan dirinya sendiri. Saudara pernah mendengar nama Mike Tyson atau Evander Holyfield? Ketika mereka lahir pertama kali di bumi ini, orang tuanya memberi nama Evander Holyfield atau Mike Tyson. Apakah langsung dia menjadi orang terkenal Bapak Ibu ketika dia lahir? Tidak. Mungkin nama Mike Tyson banyak juga, nama Holyfield juga banyak juga, saudara, lebih dari satu orang. Tetapi kenapa kemudian nama itu menjadi terkenal? Nama itu menjadi berkuasa, nama itu memiliki pengaruh. Karena Evander Holyfield, karena Mike Tyson ini saudara menunjukkan, ya, sampai akhirnya namanya punya pengaruh. Dengan apa? Dia bayar harga, dia berjuang, dia melatih diri. Demikian juga dengan Yesus. Ketika Tuhan mengatakan, namakan dia Yesus, tidak langsung saudara, nama itu saudara memiliki pengaruh, enggak. Tapi kita lihat, walaupun nama Yesus artinya adalah Tuhan yang menyelamatkan, tetapi Yesus sendiri menunjukkan, membayar dengan mahal. Ayat yang ke-6, dia merendahkan dirinya, ya, mengosongkan dirinya, kemudian dilanjutkan saudara, melepaskan hak yang dimilikinya, mau merendahkan diri menjadi hamba, taat sampai mati di kayu salib. Ini harga yang dibayar Yesus, saudara. Sehingga namanya, saudara,
diperhitungkan dan Allah meninggikan karena Yesus sudah membayar nama itu. Tidak ada satu pribadi pun di dalam dunia ini yang bisa membayar seperti yang Yesus bayar. Tidak ada satu pun pribadi dalam dunia ini, saudara, yang ketaatannya seperti ketaatan Yesus. Tidak ada dalam pribadi dalam dunia ini, saudara, yang pengorbanannya seperti yang pengorbanan yang Yesus tunjukkan. Tidak ada. Tidak ada orang, saudara, dalam dunia yang rela kehilangan nyawanya, ditukar nyawanya dengan seorang berdosa, dengan seorang penjahat. Tidak ada. Tidak ada yang mau, saudara. Itu sebabnya nama Yesus ini berkuasa. Kenapa? Karena Yesus sudah membayar semuanya itu, menunjukkan semuanya itu seperti yang dijelaskan oleh Paulus. Setiap agama punya nama pendiri. Ya, boleh disebut, saudara, nama pendiri agama-agama yang ada dalam dunia. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah nama mereka berkuasa? Mungkin nama mereka masih disebut sampai sekarang karena pendiri agama. Nama mereka mungkin tercatat dalam sejarah. Tapi apakah nama mereka berkuasa? Berkuasa dalam hal apa? Nanti saya akan jelaskan kenapa nama Yesus berkuasa melebihi segala nama. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke kuasa nama Yesus itu, di dalam ayat yang ke 10 dikatakan, bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan kemudian dikatakan, semua lidah mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu cuma satu-satunya Yesus, saudara. Tidak ada yang lain. Tidak ada tokoh pendiri agama. Tidak ada, saudara, orang yang disebut-sebut namanya memiliki kuasa seperti nama Yesus. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membayar seperti yang Yesus bayar. Mereka tidak bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Mereka tidak memiliki ketaatan seperti ketaatan yang ditujukan oleh Yesus. Mereka tidak memiliki humble, kerendahan hati seperti yang Yesus tunjukkan. Mereka tidak berani menyerahkan nyawanya untuk orang berdosa. Tapi Yesus satu-satunya yang melakukan itu. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, Dia memiliki nama di atas segala nama. Nama Yesus berkuasa karena Yesus sudah membayar untuk nama itu. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu, bahwa nama Yesus yang kita sebut adalah pribadi yang sudah membayar semuanya, yang sudah melunaskan semuanya, yang sudah melakukan semuanya yang tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia di bumi ini pun. Tapi Yesus sudah lakukan itu, saudara. Itu sebabnya namanya berkuasa. Ya, namanya berkuasa. Nah, kuasa nama Yesus ini, saudara, tunjukkan dalam hal apa? Yang pertama, kuasa nama Yesus berkuasa menyelamatkan. Coba kita lihat, saudara, di dalam Matius pasal 26 ayat 28. Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita tahu dosa itu berujung kepada kebinasaan. Kita tahu dosa itu, saudara, berakhir kepada maut, kematian kekal. Tapi Yesus mengatakan, ini darahku. Yesus sudah membayar dengan darahnya. Dia tumpahkan darahnya. Untuk apa? Dikatakan dalam ayat ini, untuk pengampunan dosa. Nama Yesus berkuasa karena Yesus memberikan darahnya, mencurahkan darahnya. Namanya berkuasa menyelamatkan. Saat ini, Bapak Ibu, salah satu yang sedang dicari adalah
plasma. Ya. Bagi mereka yang terkena COVID-19. Dan saudara tahu betapa pentingnya plasma itu, karena bisa menyelamatkan orang yang seharusnya mati karena COVID, tapi kemudian karena ditolong, diberi plasma. Meskipun saudara itu juga peluangnya tidak 100%, tapi paling tidak itu sangat membantu. Dan sekarang ini saudara, kemarin saya membaca di berita kebutuhan plasma satu hari di DKI, saudara, kebutuhannya itu 60 satu hari. Sedangkan yang mendonor, saudara, itu tidak sampai segitu karena syaratnya juga banyak. Saudara, darah itu luar biasa. Darah itu punya power dan kuasa. Kita tidak bisa menganggap remeh darah. Darah itu punya kuasa menyelamatkan. Saudara ke PMI, saudara kan baca slogan di situ. 1 tetes darah menyelamatkan nyawa. Darah Yesus, Yesus membayar untuk nama yang berkuasa menyelamatkan dengan darahnya. Ya, dia tumpahkan darahnya. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, bukan sekedar anggur, kita tahu darah Yesus sudah ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa? Bukan pendiri agama, karena pendiri agama pun berdosa. Tetapi yang bisa mengampuni dosa adalah darah Yesus yang tak bercacat dan tak bernoda. Itu sebabnya nama Yesus berkuasa yang pertama menyelamatkan, karena di dalamnya ada pengampunan dosa, karena dosa upahnya adalah maut. Dan kemudian saudara yang kedua, kuasa daripada nama Yesus itu apa? Mari kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang kedua. Nama Yesus berkuasa memulihkan. Saudara, nama Yesus berkuasa memulihkan. Alkitab mengatakan siapa yang ada di dalam Kristus, Allah menciptakan yang menjadi baru. Sama sekali baru, Bapak Ibu. Kita tidak perlu kecewa dengan fisik kita, dengan bentuk wajah kita, dengan bentuk penampilan kita. Ada banyak orang yang kecewa dengan kondisi fisiknya karena membandingkan dengan yang lain. Tapi saudara, dalam pandangan Allah, Allah tidak melihat bentuk fisik saudara. Allah melihat ketika engkau percaya Yesus, memiliki Yesus dalam hidupmu, Allah menjadikan engkau baru dalam pandangannya. Sama sekali baru, Bapak Ibu. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Ya. Artinya apa, saudara? Allah memulihkan total. Allah mengerjakan total dalam kehidupan kita. Sebagai ciptaan baru, Allah memberikan kepada kita harapan baru dan berakhir kepada langit dan bumi yang baru. Sebaliknya saudara, orang yang tidak di dalam Yesus, orang yang tidak percaya kepada Yesus, posisinya masih di dalam kehancuran, belum dipulihkan, Bapak Ibu. Masih statusnya permusuhan dengan Allah. Statusnya saudara masih bertentangan dengan Tuhan. Tetapi ketika seseorang percaya kepada Yesus, Alkitab mengatakan dia dilahirkan kembali. Dia memiliki status yang baru. Dosa memang merusak, memisahkan, menghancurkan semua aspek hidup manusia. Tetapi Yesus, di dalam Yesus, manusia menjadi manusia baru, menjadi bangsa yang kudus, menjadi keluarga Allah.
Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 11, itu tentang peristiwa Menara Babel. Bagaimana manusia, saudara, ingin menyatukan mereka, ya, mereka ingin bersatu dengan membuat Menara Babel. Ini kesatuan, saudara, dengan kekuatan, dibangun dengan kekuatan fisik. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengacaukan mereka sehingga mereka berserak-serak, dan akibat berserak-serak itu bahasanya mereka beda-beda, maka terjadilah misunderstanding, terjadilah, saudara, salah pengertian, terjadilah permusuhan, terjadilah gap, terjadilah, saudara kasih Tuhan, perselisihan. Kenapa? Karena mereka sudah nggak satu lagi. Kacau, saudara. Wah, mereka terpisah-pisah, dan mereka menganggap ras mereka, suku mereka itu lebih unggul daripada yang lain. Ini Babel, saudara. Kejadian pasal 11, kalau saudara baca. Tapi kemudian Kejadian pasal 12, ini sejarah baru. Tuhan ingin menyatukan mereka kembali yang terserak-berak ini, saudara. Ya, melalui siapa? Melalui satu orang yang namanya Abraham. Dan Tuhan bilang, melaluimu semua bangsa akan diberkati, memperoleh berkat, dan mereka akan mewarisi janji Allah. Saudara tahu, Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Dia percaya kepada Kristus, kepada Allah yang memanggil dirinya. Dan akibat daripada imannya kepada panggilan Allah, Tuhan menjadikan dia berkat. Tuhan menyatukan semua orang yang terserak-berak, saudara, kemana-mana. Karena iman yang sama, yaitu iman yang dimiliki seperti Abraham, mereka disatukan kembali. Apapun warna kulitnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun saudara bahasanya, tetapi di dalam Kristus mereka satu, Bapak. Mereka mewarisi warisan yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada Abraham. Ya. Nah ini, saudara, ternyata di dalam Yesus ini disatukan semua yang pernah bermusuhan, disatukan semua yang pernah terpisahkan. Salah satu seruan Yesus di atas kayu salib, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, kenapa Engkau meninggalkan aku? Saudara, ini seruan yang menyedihkan, menyakitkan. Kenapa Yesus berseru demikian? Karena dia ingin menyatukan semuanya. Yesus terpisahkan dengan Allah karena dia menanggung dosa, supaya di dalam dia semua orang pun disatukan kembali. Jadi di dalam Kristus itu tidak ada lagi ras mana yang hebat, suku mana yang hebat, kelompok mana yang hebat, bangsa mana yang hebat. Tidak ada, saudara, tidak ada. Tapi seringkali kenyataannya justru orang Kristen sendiri yang membeda-bedakan, yang membuat perbedaan, yang memisah-misahkan. Saudara, padahal sesungguhnya tidak. Kita harus sadar bahwa di dalam Tuhan kita ini satu, Bapak. Kita dipulihkan kembali, dan tidak ada ras lagi yang lain kecuali satu ras, yaitu apa? Manusia baru. Tidak ada lagi ras ini, ras itu, suku ini, suku ini. Tidak ada lagi bangsa ini, bangsa itu. Tidak ada. Satu saja ras, yaitu ciptaan baru, bangsa yang baru, manusia baru, bangsa pilihan. Itulah satu di dalam Tuhan. Ya, kalau kita memiliki pandangan yang seperti ini, saudara, maka kita tidak punya musuh. Kita tidak merasa disambung, kita sama semuanya di dalam Tuhan kok. Ya, tidak ada yang merasa minder. Kenapa? Karena kita satu semuanya di dalam Tuhan. Kita harus sadar bahwa di dalam Tuhan kita sama.
Tuhan tidak membedakan mana Yahudi, mana Yunani. Allah hanya melihat Yesus. Karena di dalam Yesus engkau satu. Makanya ada Paulus menyebutkan bahwa kita ini tubuhnya Kristus. Ya, kita ini tubuhnya Kristus. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang mata, ada yang telinga, saudara, ada yang mulut, gak apa-apa. Beda memang dalam posisi, tetapi kita ini satu di dalam Tuhan. Kalau kita menyakiti saudara kita, sama saja kita menyakiti daripada Allah sendiri. Karena Allah malah kita ini satu. Ketika Saulus menganiaya, mengejar-ngejar orang-orang percaya pada waktu itu, Yesus menjumpai Saulus dan berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku, menyakiti diriku, Saulus?" Saulus mengatakan, "Siapa engkau Tuhan? Yang aku sakiti kan si A, si B yang punya nama. Mereka kan manusia, mereka musuhnya hukum Taurat." Tetapi Yesus mengatakan, "Engkau menyakiti diriku, Saulus." Kenapa saudara? Karena setiap kita ini sudah satu, terhisap dalam tubuh Kristus. Di dalam Yesus kita disatukan dengan Dia. Apa yang kita alami, Allah ikut sedih. Apa yang menimpa kita, Dia ikut merasakan. Karena kita satu di dalam nama Yesus. Ini kuasa yang luar biasa. Tapi sebaliknya, coba lihat. Setiap agama menimbulkan permusuhan, menimbulkan saudara kekacauan. Kenapa? Karena menganggap paling benar, ya, dan menganggap yang lain salah, keliru. Terjadilah permusuhan, terjadilah pembantaian, terjadilah saudara pembunuhan. Tapi di dalam Yesus kita ini satu semuanya. Sadari, kalau kita menyakiti orang lain, anggota tubuh Kristus yang lain, sama saja kita menyakiti Dia yang memiliki tubuh itu. Dalam kaitannya keluarga, dalam lingkup yang sempit, Yesus mengatakan, ya, sama seperti Yesus mengasihi jemaatnya, maka suami juga berlaku demikian, istri juga berlaku demikian dengan suami. Karena semua itu satu di dalam Tuhan, tidak ada yang berbeda. Ini kuasa yang luar biasa. Kalau kita bisa mengerti, memahami akan ini, kuasa kesatuan di dalam nama Yesus, ada power yang luar biasa. Maka Yesus mengatakan apa? Kalau kamu sepakat saja berdoa di dalam kesatuan yang memiliki konsep yang demikian, luar biasa itu doamu. 2 orang sepakat dalam namaku meminta, aku akan melakukannya. Kenapa saudara? Karena kita ini satu di dalam Dia. Ya, makanya jangan sampai kita ini dalam pikiran kita memecah satu dengan yang lain, memisahkan satu dengan yang lain. Tidak, kita ini satu, sudah dijadikan ciptaan yang baru. Ada kuasa pemulihan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kuasa apa di dalam nama Yesus? Yang ketiga adalah kuasa memberi kepada kemenangan. Kalau kita lihat Markus pasal 16 ayat 17, Markus pasal 16 ayat yang ke-17, sebelum Dia terangkat ke surga, Tuhan memberikan kepada murid-muridnya perintah. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dalam nama Yesus ya, usir setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara, yang ketiga, nama Yesus itu berkuasa memberi kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas peperangan roh yang ada. Ingat, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi roh jahat juga. Tuhan memberi kepada kita nama untuk memenangkan peperangan roh itu. Menang dalam peperangan rohani, melawan kuasa-kuasa jahat, melawan penguasa-penguasa di udara. Yesus memberikan nama itu, Bapak. Ya. Kemudian menang atas apa? Menang atas kelemahan kita.
berdaya. Tapi karena kita memiliki nama Yesus, kita menjadi orang yang kuat, berani, saudara, menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Karena kita memiliki nama Yesus, kita menang atas kelemahan kita. Dan yang ketiga, kita menang atas ketakutan hidup ini. Ketakutan atas kebutuhan hidup, ketakutan akan keadaan yang membahayakan, ketakutan akan aniaya, bahkan ketakutan tentang masa depan. Tuhan memberi kepada kita kemenangan di dalam namanya. Jadi nama Yesus ini, saudara, berkuasa memberi kita kemenangan. Dari awal tadi saya katakan, kalau kita sering menyebut nama yang bukan nama Yesus, ada ketakutan, ya, ada kekhawatiran, ada kebimbangan. Tapi kalau kita sering menyebut nama Yesus, berseru kepada nama Yesus, memanggil nama Yesus, terus memikirkan tentang nama Yesus, ingat, nama itu adalah perwakilan, kehadiran, karakter, menunjuk sifat karakter, maka kita akan memiliki keberanian. Kita akan memiliki kemenangan, Bapak Ibu. Ya. Kita harus sering-sering menyebut nama Yesus. Kita harus sering-sering menggunakan nama Yesus. Tapi ingat, menyebut dan menggunakan harus dengan seperti apa? Dengan keyakinan yang teguh dan kokoh. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang 23, satu ayat terakhir yang akan kita baca. 1 Yohanes 3:23 mengatakan begini. Ada? Ya. Mari kita baca sama-sama ayat ini, sudah. 1 Yohanes 3 ayat 23, 2, 3. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Perintahnya apa, Bapak? Supaya kita percaya akan nama Yesus. Segala sesuatu itu dasarnya percaya, Bapak. Kalau engkau tidak percaya obat yang kau minum itu bisa menolong engkau tidak akan minum. Ngapain saya minum? Saya tidak percaya kok. Nah, segala sesuatu dasarnya percaya. Ya. Kalau saudara nggak percaya sama tukang parkir, mundur terus masih jauh, orang percaya, ya nggak akan bisa parkir dengan baik. Kalau saudara nggak percaya sama tukang masak di restoran, sementara nunggu masakan, saudara nggak percaya, wah, jojo kok diracuni. Jojo itu kayak bumbu sing karuan. Saudara tidak akan makan. Kalau saudara tidak percaya nama Yesus berkuasa atas segala ketakutan yang ada di dalam dunia ini, saudara akan menggunakannya. Kalau saudara tidak percaya di dalam nama Yesus ada kuasa, keselamatan, kemenangan. Ya, di dalam Yesus ada pemulihan. Saudara tidak akan menggunakan nama itu. Itu sebabnya yang namanya percaya itu masalah hati, Bapak. Masalah hati. Kalau hati kita sungguh kita condongkan kepada Tuhan, kita percaya dengan nama itu. Tapi kalau hati kita tawar, hati kita arahkan kepada yang lain, walaupun kita tahu ada nama Yesus, ya sudah, biasalah. Ini sama seperti banyak orang dunia. Banyak orang, saudara, tahu Yesus itu punyanya orang Kristen. Oh, Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Banyak orang, saudara, ngerti, tahu Yesus, nama Yesus, mereka sering dengar. Tapi pertanyaannya, mereka percaya nggak dengan nama Yesus? Oh, enggak, saudara. Nah, apa gunanya percaya dengan nama Yesus? Tapi kembali kita basic, saudara. Engkau, Allah sendiri bilang, nama itu dikaruniakan dan memiliki nama di atas segala nama. Kita harus percaya. Ketika kita menggunakan nama itu, yakinkan bahwa nama itu sungguh berkuasa.
dalam usir setan, dalam apa saja, kita harus percaya dengan nama. Ya, jangan sebut sembarangan, jangan disebut latah, jangan disebut guyonan, jangan saudara. Nama itu sudah dibayar Yesus dengan mahal. Dengan darahnya, pengorbanannya, ketaatannya, Yesus sudah membayar semuanya itu. Mari pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Saya ajak untuk kita bersama-sama mempercayai akan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang Allah berikan kepada kita. Kita sambut dengan pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Apapun masalahmu saat ini Bapak Ibu, apapun pergumulanmu, saya ajak kita sebut nama Yesus, panggil nama Yesus, pegang nama Yesus, pikirkan nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau berkuasa memulihkan kami, Kau berkuasa menyelamatkan kami dan membawa kepada kemenangan. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus. Allah sudah memberikan nama Yesus bagi kita. Apakah kita mau mempercayai, menggunakannya, meyakininya?
menyebutnya, memanggilnya, dan terus mengingat akan nama itu. Nama itu berkuasa karena Yesus sudah membayar mahal untuk nama itu. Melalui pengorbanannya, tubuh dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, Dia sudah bayar untuk nama itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membayar seperti yang Yesus bayar. Dan kita bersyukur karena Yesus mau membayar supaya kita bisa menggunakan nama itu dalam setiap situasi dan keadaan. Kalau sakit saat ini, kalau saat dalam keadaan lemah, engkau terima perjamuan, katakan namamu Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus aku dipulihkan, dalam nama Yesus aku dikuatkan, dalam nama Yesus aku diberkati, dalam nama Yesus aku disembuhkan. Mari pagi hari ini ambil perjamuan dengan iman kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi ini kami boleh kembali mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang Kau tumpahkan bagi kami, supaya kami mendapatkan pemulihan, keselamatan, anugerah, pertolongan daripada Tuhan. Kau memberkati setiap kami mengambil bagian dalam perjamuan ini. Kuduskan setiap kami semuanya dengan pengorbanan, dan Kau memandang kami sebagai ciptaan baru yang Engkau persiapkan untuk mendapatkan anugerah yang baru dan pertolongan yang Kau sediakan. Dalam nama Yesus kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Tuhan, apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 2000 tahun yang lalu Yesus menyerahkan tubuhnya bagi kita. Dia rela kesakitan, dia rela tubuhnya penuh dengan penderitaan, tubuhnya robek-robek karena kita semuanya. Dan apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu berkuasa sampai selama-lamanya, sampai saat ini. Engkau yang lemah, engkau yang dalam keadaan gelisah, takut, apapun, pandang Yesus, terimalah tubuhnya. Dan mari kita bersama-sama percaya Tuhan beri kepada kita pertolongan. Bapa, terima kasih untuk tubuh Yesus yang dipecah-pecah bagi kami, tubuh Yesus yang dikorbankan bagi kami. Kami yang berdosa, kami menerima pengampunan daripadamu. Kami yang terpisah, kami disatukan di dalam Engkau. Kami menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu Yesus, tubuh yang diserahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terhisap di dalam dirimu. Apa yang kami alami Engkau rasakan, dan apa yang terjadi dalam diri kami Engkau bisa mengerti dan merasakan dengan sepenuhnya. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih untuk darahmu yang tertumpah. Darahmu mengalir, darahmu melindungi kami, darahmu memproteksi diri kami. Kami sangat percaya dengan darah yang tercurah ini. Engkau melindungi kami, Engkau membentengi kami, Engkau memproteksi kami dengan sempurna. Kami percaya, kami percaya. Tidak ada satupun tangan si jahat yang bisa menyentuh diri kami. Tidak ada satupun tangan si jahat yang bisa menghancurkan diri kami. Ada darahmu yang mengalir bagi kami, darah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Dalam keadaan apapun yang mungkin membuat kau menderita, katakan dalam nama Yesus. Sebut nama Yesus. Terima pertolongan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi negeri ini, bagi bangsa kami Indonesia, kami terus berdoa supaya Indonesia makin hari makin baik Tuhan. Berkati pemerintah bangsa ini, berkati Presiden Jokowi, wakilnya dan jajaran menterinya, supaya dapat menjalankan tugas kenegaraan dengan baik, mengatur bangsa ini dengan baik. Secara khusus kami terus berdoa untuk upaya-upaya penanggulangan dampak daripada pandemi COVID-19. Kami tahu ini belum mereda, kami tahu Tuhan keadaan belum tambah baik. Kami mohonkan Tuhan menolong bangsa ini. Tuhan, Kau beri Tuhan pengurapan-Mu atas pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga apa yang disampaikan membawa pengaruh yang baik, rakyatnya juga taat, dan semua berangsur-angsur boleh baik kembali. Protokol kesehatan yang dicanangkan, kebijakan-kebijakan baik pusat maupun daerah, biar itu semua menolong untuk dampak pandemi COVID-19 dapat teratasi, ekonomi menjadi lebih baik, dan semuanya menjadi lebih baik. Secara khusus berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun berada yang sedang bergumul dengan kesehatannya karena terpapar COVID-19, juga hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, Engkau menolong mereka Tuhan. Kami berdoa memberkati seperti firman hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan. Tuhan menjamah dan memberi pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan, naikkan sistem imun tubuhnya, dan obat-obat yang diizinkan diminum semua membawa kesehatan pemulihan dari Bapa Tuhan. Dan oleh bilu-bilu darah Tuhan Yesus, teman-teman kami, saudara hamba-hamba disembuhkan, dipulihkan untuk menjadi kemuliaan dan kesaksian bagi Engkau Tuhan. Juga jemaat-jemaat Tuhan dan juga teman-teman kami yang sekarang dalam keadaan sedang berdampak karena bencana, baik itu banjir maupun juga tanah longsor atau karang kapal, di mana juga Tuhan Kau menolong mereka Tuhan. Hiburkan yang susah, hiburkan yang berduka, beri kekuatan, beri pertolongan, kuatkan yang lemah. Engkau menolong setiap saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan pulihkan keadaan, dan kami berdoa untuk supaya cuaca boleh dibuat baik ke depan dan semua boleh ditata kembali. Tim SAR, tim Satgas apapun Tuhan yang sedang menolong, mengupayakan Tuhan dapat bekerja dengan baik, kami mendukungnya dalam doa.
Tak lupa kami bawa dalam doa juga saudara-saudara yang berbahagia yang minggu-minggu ini mengucap syukur karena ulang tahunnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Yahya Haryadi Yudana yang berulang tahun tanggal 2 Februari. Tuhan berkati anakmu ini Tuhan. Tuhan berkati kehidupannya sebagai kepala rumah tangga yang baik, sebagai suami dan ayah yang baik, juga sebagai Tuhan pimpinan dalam perusahaannya. Tuhan mau memberkati. Dan oleh anakmu ini dia menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang dicita-citakannya buat menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus bimbing dia dalam iman percaya, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, bersama-sama dengan jemaatmu. Kami juga berdoa untuk anak Tasya yang berulang tahun tanggal 5 Februari, untuk saudara Silvano yang berulang tahun juga tanggal 6 Februari. Kiranya Tuhan memberkati mereka berdua, kesehatan, kekuatan, keberhasilan, dan berkat-berkat-Mu, cita-cita mereka, sekolah mereka, apa yang dirindukan, supaya Tuhan memberkati dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi berkat bagi banyak Tuhan. Semua saudara yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Setiap kami yang hadir pagi hari ini juga Tuhan memberkati. Secara khusus firman Tuhan hari ini supaya dinyatakan atas kehidupan kami. Kami pulang membawa berkat, kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Saudara arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman-Nya. Firman-Nya hari ini ada satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Nama yang dianugerahkan oleh Allah Bapa, nama yang dimana Yesus sendiri telah membayarnya bagi kita semua. Layaklah Dia terima penghormatan, kemuliaan dari kita. Muliakan Dia, layani Dia, dan pakai nama itu untuk memenangkan kehidupanmu, mengusir setan demi namanya, menyembuhkan